Pada tahun 1651 sampai dengan 1682, Banten diperintah oleh Pangeran Surya dengan gelar Pangeran Ratu Ing Banten, dan setelah kembali dari Mekah mendapat gelar Sultan Abdul Fattah atau lebih dikenal dengan Sultan Agung Tirtayasa. Setelah sebelumnya Banten diperintah oleh kakek dan Sultan Agung Tirtayasa, yaitu Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Harta warisan program dari Arab yang bakal Sultan Agung Tirtayasa merupakan anak dari Sultan Abdul Ma'ali Ahmad. Sultan Agung Tirtayasa selama memerintah Kesultanan Banten sangat menentang segala bentuk penjajahan asing atas daerah kekuasaannya, termasuk kehadiran VOC yang hendak menguasai Banten sangat ditentang oleh Sultan Agung Tirtayasa. Oleh sebab itu, VOC yang berusaha melakukan blokade terhadap pelabuhan Banten dengan menyerang kapal-kapal yang hendak berdagang di Banten mendapatkan perlawanan dari pasukan Banten. Perlawanan itu awalnya diwujudkan dengan perusakan terhadap segala instalasi milik VOC di wilayah kekuasaan Kesultanan Banten. Dengan tindakan perlawanan demikian, Sultan Agung Tirtayasa mengharapkan agar VOC segera meninggalkan Banten. Tangerang dan Angke dijadikan sebagai garis terdepan pertahanan dalam menghadapi VOC. Pasukan Banten menyerang Batavia pada 1652 juga dimulai dari Tangerang dan Angke. Untuk meredakan perlawanan tersebut, VOC mengirimkan utusan sebanyak 2 kali pada tahun 1655 dengan menawarkan pembaharuan perjanjian tahun 1645 disertai hadiah-hadiah yang menarik. Namun keseluruhannya ditolak oleh Sultan Agung Tirtayasa. Ada apa yang mulia? Kau memanggil kami? Kita akan mengadakan perang yang besar-besar. Saya mengizinkan kalian untuk memimpin pasukan menyergap patroli VOC. Bakar mereka. Markas mereka di sini. Dan jangan lupa kalian membakar kapal-kapal mereka di sini. Aku mau membantu mereka menyerang VOC. Laksanakan. Baik, Yang Mulia. Saat perlawanan sering terjadi, Sultan Agung Tirtayasa seringkali mengadakan hubungan kerjasama dengan kesultanan lain, seperti Kesultanan Cirebon, Mataram, serta Turki, Inggris, Perancis, dan Denmark. Hal ini dilakukan agar Banten dapat memperkuat kedudukan dan kekuatannya dalam menghadapi kekuatan VOC. Dengan kerjasama ini, Banten mendapatkan banyak bantuan berupa senjata api. Hei, prajurit. Siap, Yang Mulia.
saya kuasai saat ini, saya akan membuat pasukan baru. Pasukan Suruwasan. Baik, Yang Mulia. VOC pun melakukan penyatuan kekuatan dengan menyewa berbagai serdadu-serdadu karena serdadu Belanda jumlahnya sangat sedikit. Pada saat terjadi perlawanan, serdadu pribumi inilah yang melawan pasukan Banten, sedangkan serdadu Belanda lebih banyak berada di belakang serdadu pribumi. Selamat siang Yang Mulia. Ada apa Anda datang ke sini? Izin memberikan surat perjanjian 10 lampiran dari atasan saya. Silakan dibaca. Saya tidak mengubah pasal 1 dan 2. Baik Yang Mulia, akan segera saya sampaikan kepada atasan saya. Terima kasih. Selamat siang Tuan, di sini saya akan menyampaikan jawaban dari Yang Mulia Sultan Ageng Tirtayasa bahwa ia tidak setuju atas surat yang Anda berikan dan ia ingin mengubah 2 lampiran dari tersebut. Saya menolak perubahan. Baik Tuan, akan segera saya sampaikan kepada Yang Mulia Sultan Ageng Tirtayasa. Selamat siang Yang Mulia. Izin menyampaikan jawaban dari atasan saya bahwa dia tidak setuju atas perubahan yang Tuan berikan. Memang tidak ada persesuaian antara pendapat kita. Jalan satu-satunya kita akan berperang. Selamat siang Tuan. Ini saya akan menyampaikan jawaban dari Yang Mulia Sultan Ageng Tirtayasa bahwa ia ingin mengajukan perang kepada kita. Oke, saya setuju jika itu mau. Pada dasarnya, perlawanan Banten terhadap VOC setelah adanya keinginan untuk melakukan gencatan senjata dipicu oleh terbunuhnya Lurah Astra Susila di atas kapal VOC. Lurah Astra Susila yang saat itu menyamar sebagai pedagang kelapa membunuh beberapa orang Belanda di atas kapal bersama kedua temannya. Namun apa yang dilakukannya berhasil diketahui oleh orang-orang Belanda lain di atas kapal tersebut. Akibatnya Lurah Astra Susila bersama kedua temannya dibunuh di atas kapal tersebut. Beritanya mengenai terbunuhnya Lurah Astra Susila diketahui oleh Sultan Ageng Tirtayasa sehingga memicu aksi balas dendam dan perlawanan dari Banten. Penyusup, tembak! Penyerangan yang dilakukan Banten secara terus-menerus terhadap VOC membuat kedudukan VOC semakin terdesak sampai mendekati batas kota Batavia. Akhirnya VOC mengajukan gencatan senjata, menyadari bahwa Banten akan menolak perjanjian gencatan senjata, maka VOC membujuk Sultan Jambi untuk mengakomodasi perjanjian tersebut. Maka Sultan Jambi pun mengirimkan utusannya yaitu Kiai Damangdira Dewangsa dan Kiai Ingali Martasidana pada tanggal 10 Juli 1659 ditandatangani perjanjian gencatan senjata antara Banten dan VOC. Setelah perjuangan gencatan senjata, VOC menggunakan kesempatan tersebut untuk mempersulit kedudukan Banten. Yang dilakukannya adalah mengadakan kerjasama dengan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Mataram. Puncaknya adalah ketika Amangkurat II mendatangani perjanjian dengan VOC. Posisi tersebut makin sulit dengan terjadinya perpecahan di dalam Kesultanan Banten sendiri. Putra Sultan Ageng Tirtayasa yaitu Pangeran Gusti dan Pangeran Arya Purbaya mendapatkan kekuasaan masing-masing untuk mengurusi kedaulatan ke dalam kesultanan. Sementara kedaulatan keluar kesultanan masih dikendalikan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Kekuasaan ini diketahui oleh wakil Belanda di Banten, yaitu WCF, yang kemudian mendekati dan menghasut Pangeran Gusti untuk mencurigai ayahnya dan saudaranya sendiri. Pada saat itu, Pangeran Gusti pergi ke Mekah dengan meninggalkan kekuasaannya
untuk sementara waktu, dan kekuasaan tersebut diberikan oleh Sultan Ageng Tirtayasa kepada adiknya yaitu Pangeran Arya Purbaya. Sekembalinya Pangeran Gusti yang bergelar Sultan Abdul Nasir Abdul Qahar atau lebih dikenal dengan sebutan Sultan Haji dari Mekah, kekuasaan yang dimiliki oleh Pangeran Purbaya semakin meluas sehingga membuat Sultan Haji iri. Rasa iri dan kekhawatiran Sultan Haji akan kekuasaannya melahirkan persengkokolan dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten. VOC bersedia membantu Sultan Haji dengan mengajukan 4 syarat, yaitu menyerahkan Cirebon kepada VOC, monopoli lada dikendalikan oleh VOC, membayar Rp600 apabila ingkar janji, dan menarik pasukan Banten yang ada di daerah pesisir pantai dan pendalaman Priangan. Syarat tersebut dipenuhi oleh Sultan Haji pada tanggal 27 Februari 1682. Pecahlah perang antara Sultan Haji dengan dibantu VOC melawan ayahnya sendiri, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Inilah akhir dari kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa di Kesultanan Banten. Namun pasukan yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa masih terlalu kuat sehingga berhasil mengepung VOC bersama dengan Sultan Haji. VOC segera memberikan perlindungan kepada Sultan Haji di bawah pimpinan Jacob de Roy bersama dengan Kapten Slot dan WHF. Sultan Haji mempertahankan loji tempatnya berlindung. Kekuatan pasukan Sultan Ageng Tirtayasa membuat bantuan dari Batavia tidak dapat mendarat di Banten. Hal tersebut memaksa Sultan Haji untuk mengadakan perjanjian baru dengan VOC, yaitu memberikan hak monopoli VOC di Banten. Setelah perjanjian tersebut, tanggal 7 April 1682 datanglah bantuan dari Batavia yang dipimpin oleh Francois Tak dan de Saint Martin dibantu oleh Jonker, tokoh yang memadamkan pemberontakan Trunojoyo. Pasukan ini berhasil membebaskan loji dari kepungan pasukan Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah itu, pemberontakan terus terjadi meskipun VOC telah beberapa kali meminta Sultan Ageng Tirtayasa untuk menyerah. Untuk menyelesaikan perlawanan tersebut, Sultan Haji mengutus 52 orang keluarganya untuk membujuk Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah berhasil dibujuk, Sultan Haji dan VOC menerapkan tipu muslihat dengan mengepung iring-iringan Sultan Ageng Tirtayasa menuju ke Istana Surosowan pada tanggal 14 Maret 1683. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap, namun Pangeran Arya Purbaya berhasil lolos. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa dipenjarakan di Batavia sampai meninggal pada tahun 1692. Sultan Haji sendiri akhirnya naik tahta dengan restu VOC, memerintah dari tahun 1682 sampai dengan 1687. Pada tanggal 17 April 1684 ditandatanganilah perjanjian dalam bahasa Belanda, Jawa, dan Melayu yang berisi 10 pasal. Perjanjian inilah yang menandai berakhirnya kekuasaan Kesultanan Banten dan dimulainya monopoli VOC atas Banten. Dengan demikian berakhirlah perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa setelah dikhianati oleh anaknya sendiri. Narator. Tak bisa gue. Ulang. Jatuh anjing. Ya, mana? Malah Jaki. Selamat siang Tuan, di sini saya akan menyampaikan. Aku tak bisa. Selamat siang Tuan, saya ingin menyampaikan jawaban dari Yang Mulia Sultan Ageng Tirtayasa bahwa ia ingin mengajukan perperangan antara kita. Baik, jika dia Oh, ulang. Aku jawab apa, Cak?
jika dia menginginkan itu. Saya setuju. Saya setuju. Selamat siang Tuan, di sini saya akan menyampaikan jawaban dari Yang Mulia. Lanjut. Mae. Selamat siang Tuan, di sini saya akan menyampaikan jawaban dari Yang Mulia Sultan Ageng Tirtayasa bahwa ia tidak setuju atas lampiran yang telah Anda berikan dan ia ingin mengubah 2 pasal dari tersebut. Yang berapa? Betul? Dekat? Besar. Sebentar itu. Sebentar. Nggak ada kayak gini lah. Selamat siang Tuan, di sini saya akan menyampaikan jawaban dari Yang Mulia Tirtayasa, Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa. Tuan, saya menyampaikan jawaban dari Yang Mulia. Selamat siang Tuan, saya ingin menyampaikan jawaban dari Yang Mulia. Selamat siang. Selamat siang Yang Mulia. Ada apa Anda datang di sini? Izin ingin memberikan surat 10 perjanjian lampiran. Langsung lanjut ya. Macam apa sih kalau salah? Dah usah hafal dialog itu. Soalnya Kayak ngomong biasa ya. Selamat siang Yang Mulia. Ada apa Anda datang di sini? Saya izin ingin memberikan surat. ada kayak gitu. Selamat siang Yang Mulia. Ada apa Anda datang di sini? Izin memberikan apa? Easy. Ulang. Bub. Selamat siang Yang Mulia. Ada apa Anda datang di sini? Saya ingin Apa kau? Nada Jaki. Ada apa? Anak sini. Woi. Harus tegas kan? Ada apa Anda? Selamat siang Yang Mulia. Ada apa Anda datang di sini? Izin memberikan kan anjing. Hei, kera. Kaku. Ya kan? Selamat siang Yang Mulia. Ada apa Anda datang di sini? Di sini saya ingin memberikan 10 perjanjian. 10 pasal perjanjian. Binatang. Perjanjian pas 10 pasal. Perjanjian bubar. Tak bisa, aku yang kejadian. Tak bisa anjing ya Allah. Selamat siang Yang Mulia. Izin memberikan lampiran apa lupa apa pasal 10 pasal memberikan Perjanjian 10 pasal. perjanjian 10 pasal. Puk. Penyusup, tembak. Woi. Tendang ya udah.